pagi hari ini juga kita ingin menyambut teman-teman kita, saudara-saudari kita yang datang dari jauh-jauh. Yang pertama pasti kita lihat di depan ada Bapak Pendeta Kengli dan juga Ibu Pendeta Jenny. Yang sengaja datang diam-diam. Karena beliau mungkin juga tahu ya, kalau misalnya datang berliburan sekaligus ya Pak ya. Sekaligus bisa sharing firman. Tapi kita mengerti untuk enjoy liburan, jadi kita tidak apa-apa. Tapi berikutnya Om Kengli ya, Om. Boleh ya nanti ya berkabar kalau lagi datang ke Tangerang. Kita juga mau berikan shout out yang tadi katanya nggak mau. Tapi ada saudari kita pelayan dari Jakarta, saudari Angel dan juga suami terkasih Ko Karisma ada di atas. Ya, pelayan yang memimpin di KKK di Jakarta. Dan pasti saya melihat ada wajah-wajah baru, tamu-tamu, teman-teman baru pagi hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah di GKD Tangerang. Dan pastinya wajah-wajah yang kita sudah kenal lama ya, adalah brothers dan sisters kita. Yang dari tahun kemarin, seperti yang orang bilang, udah 1 tahun gak ketemu nih brasis. Ya jokes bapak-bapak sering banget kita denger ya. Wih udah 1 tahun nih gak jalan-jalan. Karena baru beberapa hari yang lalu, tahun lalu ya. Tapi brothers and sisters, mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar untuk firman di tahun ini. Kita bisa semakin terisi. Dan kita memulai firman yang kita akan dengarkan dengan kita bersatu dalam doa. Let's pray. Selamat pagi ya Tuhan ya Bapa, kita bersyukur bisa memasuki tahun yang baru Tuhan di 2026. Ini artinya Tuhan penyertaan Engkau Tuhan sudah menyertai kami 1 tahun lagi sepanjang 2025 Tuhan. Dan 2026 Tuhan kita bersyukur bisa memasuki tahun ini bersama-sama. Mungkin kemarin ada yang merayakannya dengan keluarga, merayakannya dengan teman-teman, brothers dan sisters. Dan kita meriah Tuhan merayakan tahun baru Tuhan. Dengan kembang api, dengan makan-makan Tuhan. Tapi Bapak biasanya Tuhan semangat itu cuma di awal-awal Tuhan. Tapi kita berdoa Tuhan, dengan firman Engkau Tuhan, semangat kami Tuhan bisa seperti perayaan itu sepanjang tahun 2026 Tuhan. Bantu kami Tuhan, mungkin ada beberapa yang memulai tahun dengan kondisi yang tidak terlalu baik. Dengan ada mungkin yang sakit, dengan ada duka cita, ada pergumulan Tuhan. Tapi kembali lagi Tuhan yang akan memeriahkan kita bukanlah kembang api dan perayaan. Tetapi firman Tuhan yang akan menyiram kita, menguatkan kita dan memberikan kita sukacita. Bapa, bukalah hati saudara-saudari hari ini untuk firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun Tuhan dalam setiap kata, setiap hal yang keluar dari mulut hamba-Mu juga betul-betul berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kita bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Keluarga yang kita rasakan dan kita lihat di sini yang datang daripada Engkau. Hanya satu nama Tuhan Yesus Kristus kami betul-betul bersyukur. Amin. Tahun baru kita memasuki pasti tema yang baru. Dan di tema Januari ini adalah salah satu kitab yang saya secara pribadi sangat-sangat suka saudara-saudari. Karena ada beberapa ayat-ayat favorit saya itu ada di kitab Yeremia. Dan yang menarik dari kitab Yeremia adalah salah satu adalah kata-kata yang menjadi tema kita. Kalimat yang mengatakan the spring of living water. Sumber air yang hidup. Ya. Di Yeremia 17 ayat 13 kita bacakan, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Wow, ini tema yang akan kita gali bersama-sama saudari selama 1 bulan Januari ini. Bagi kita yang bingung, kita saat teduh dari mana Bapak Pendeta? Kita sebagai satu jemaat di bulan Januari ini akan mengupas dan menggali kitab Yeremia, buku Yeremia. Dan kita akan belajar dari kitab ini. Dari seorang yang kita akan kenal lebih dalam yaitu Yeremia. Dan ini mungkin untuk sedikit latar belakang. Saya suka setiap kali membawa tema yang baru, kita tahu sedikit latar belakangnya dulu. Sedikit aja ya, karena aku pengen kita pun nanti baca dan gali lebih dalam. Tapi untuk lebih mengenal Nabi Yeremia, yang namanya pun menarik, mempunyai arti, yaitu Yahweh meninggikan. Dari nama para nabi pun saudara-saudari, kadang-kadang kita bisa tahu maksud Tuhan
mengutus nabi itu untuk melakukan apa kepada bangsanya. Dan kita bisa lihat Nabi Yeremia dengan namanya akan ada yang ditinggikan, akan ada yang diangkat, akan ada yang ditegakkan. Ini juga menarik, seorang nabi yang dipanggil di usia 20 tahun. Teens kampus ada yang 20 tahun di sini? Banyak 20 tahun? Bukan Bapak Michael, kamu udah lebih, kamu di singles ministry. 20 tahun. Kalau tiba-tiba Tuhan datang kepada kalian, meminta kalian untuk menjadi nabi, siap gak? Anak-anak kita, adik-adik kita para kampus dan teens. 20 tahun. Hari ini sama seperti tahun-tahun dulu. 20 tahun itu belum dianggap suaranya. Masih muda sekali. Makanya kita tahu waktu kita baca di Yeremia, awal-awal Yeremia dipanggil, dia langsung menyangkal, Tuhan aku masih terlalu muda. Masih muda, jangan aku. Karena kalau kita menjadi nabi pada saat itu, kita harus berbicara kepada seluruh bangsa. Yang umurnya pasti jauh di atas 20 tahun. Yang latar belakangnya jauh lebih banyak dari kita. Dan kita lihat tapi melihat ya, di kitab Yeremia itu kita melihat perjalanan seorang Yeremia melayani bangsa Yehuda selama 40 tahun. Pelayanan dia 40 tahun. Karena kita tahu sekitar umur 60 tahun akhirnya dia katanya mungkin dipanggil Tuhan. Dia melayani 5 raja Yehuda. Brother kita yang ada tadi main, Yosia, oh enggak ya? Biasanya main musik. Raja Yosia ya, bukan. Bro Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin dan Zedekiah. Yang menjadi raja terakhir Yehuda. Dia mempunyai julukan yang unik. Ya, kalau kalian lihat Nabi Yeremia, kalian searching gambarnya, selalu kelihatannya dia sedang menangis. Sedang bersedih. Karena ada satu julukan yang diberikan, the weeping prophet, nabi yang menangis. Mengapa dia menangis? Karena dia ternyata memberikan nubuat kepada bangsa Israel yang sedang berdosa terhadap Tuhan. Dan dia sedih. Karena apa? Di dalam pelayanannya dia, bangsa Yehuda tidak mendengarkannya. Dia sedih. Karena hal-hal yang dia harus bagikan itu hal-hal yang menegur, hal-hal yang mengingatkan bangsa Israel untuk kembali, untuk melakukan ini. Tetapi tidak banyak yang mendengarkan dia. Tetapi kita juga tahu, Nabi Yeremia memberikan juga nubuat tentang pengharapan. Untungnya dia nangis-nangis tapi kemudian dia ada sukacita juga. Karena ada juga nubuat-nubuat yang janji yang dia berikan kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel. Jika memang mereka bertobat. Oke, sedikit latar belakang. Karena mudah-mudahan jemaat kita bisa gali kitab Yeremia bersama-sama. Kita belajar dari sosok Yeremia. Kita belajar situasi di bangsa Yehuda. Dan kita bisa mungkin melihat poin-poin yang kita bisa rasakan sama di zaman, di kondisi kita sekarang. Memang ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi brothers and sisters, manusia 2000 tahun lalu dan sekarang ternyata sama-sama aja. Pergumulan yang mereka yang alami, kita juga alami hari ini. Dengan demikian inilah tema firman kita hari ini. Renew. Yang kalau misalnya nanti kita dengarkan mungkin di tengah Januari, ini adalah juga tema untuk jemaat kita sepanjang tahun 2026. Memperbaharui. Renew. Ngomong-ngomong tentang renew dan juga New Year's, tahun baru. Tadi di opening juga brother kita Kenzo juga sudah mungkin diskusikan ya. Selalu kalau tahun baru itu konotasinya dengan hal-hal yang baru. Ya. Barang-barang baru. Ayo di sini siapa yang gadgetnya baru hari ini? Gadgetnya udah baru. Tadi nyetir atau naik motor ke sini dengan mobil baru. EV? Mungkin ada beberapa yang sudah berubah ke EV, jemaat ya. Saya belum mengerti sih ya EV begitu ya. Ada brother kita mungkin ya. Aktivitas baru. Ya, tahun baru biasanya bukan cuman barang-barang baru, tetapi doa dan juga keinginan kita pekerjaan baru bro. Pekerjaan yang lebih baik mungkin. Hobi yang baru. Ayo yang hobi baru 2025. Olahraga baru. Singles ministry, dan saya lihat juga beberapa married sudah mulai masuk ke olahraga viral. Seperti padel.
Yang orang kagak ngerti apa itu Fadel, Fadel. Bukan, padel. Bukan nama orang Fadel Bapak Ibu ya, padel. Paddle, wis. Biasanya apa? Sebenarnya juga seperti yang Kenzo katakan, pasangan baru, betul ya? Cari pasangan baru. Mungkin betul ya, ada juga orang-orang yang berpasangan pengen juga satu cinta yang lebih baru nih, yang lebih berapi-api tahun ini. Amin. Pasangan nih ikut LCM makanya. Tadi pesan-pesan pendeta kita Pak Sahat, Bro Adit, bagi kita merit ministry, aku sama istri pun juga akan mengikuti LCM. Supaya cintanya selalu baru. Kita lihat Bro Irfan dan juga Sis Baby. Wah, selalu baru, betul ya? Rambut baru ya, gaya baru ya. Tapi, jangan ada tapinya bro ya. Bukan cuman itu, biasanya kenapa tahun baru konotasinya dengan hal-hal baru? Karena biasanya akhir tahun itu banyak promonya. Promo akhir tahun, promo Natal, sale abis-abisan. Karena orang-orang tahu di masa inilah kita harus kasih diskon, orang-orang makin banyak beli. Buat anak-anak terkasih, buat suami tercinta, buat istri tercinta. Tahun baru selalu konotasi dengan hal-hal yang baru. Pengen kita akhirnya, akhir tahun kita dari awal tahun sampai akhir tahun kan udah nabung, akhir tahun kita spending, jalan-jalan, pengalaman-pengalaman baru. Gaya yang baru tahun ini, gayanya harus sedikit berubah nih. Mungkin umur udah memasuki kepala 4, kepala 3, tapi pengen terus gayanya seperti 20. Wow. Saya udah mau lihat beberapa orang yang mengganti gayanya ya. Bukan cuman dari itu, tapi pakaiannya, gaya bicara, ngomong. Goal baru bahkan. Kita mau mulai tahun baru dengan goals-goals yang baru. Saya melihat brother sisters ini hal yang sering terjadi di 2020, yang akan sering terjadi di awal-awal tahun. Di mana ada goals-goals, hal-hal yang kita mau lebih baru, lebih baik lagi. Karena mungkin memang banyak naluri manusia itu tidak mau yang sama-sama aja, betul? Kita sama-sama ingin hal-hal yang lebih baik, lebih bagus, lebih baru terus. Walaupun kadang-kadang bisa sedikit kelewatan. Seperti kita orang-orang Manado ada satu, kita bilangnya apa, peribahasa, bukan peribahasa ya, hal yang kita sering bilang kalau orang-orang Manado mungkin tahu. Orang Manado punya satu pemikiran, lebih baik kalah nasi, asal jang kalah aksi. Apa tuh maksudnya bro? Kurang lebih bahasa Indonesianya, lebih baik kalah nasi asal jangan kalah aksi. Lebih baik tidak makan asal tetap gaya. Wah itu dia orang Manado. Ya. Batik baru. Dikasih orang. Dikasih ayah sendiri ya. Tapi kita rela kekurangan hal-hal mungkin seperti makanan kebutuhan. Untuk apa? Untuk punya gaya hidup, citra diri yang lebih baik. Nah, mungkin bukan cuma di Manado doang Bapak Ibu ya. Saya yakin juga di daerah-daerah kita pasti ada pemikiran-pemikiran yang sama. Karena tahun baru gayanya harus lebih baru, aksinya harus lebih baru. Manusia ingin selalu lebih baik, bahkan lebih baik dari orang lain. Karena kita membanding-bandingkan. Kita mau lebih baik nih, bandinginnya dengan siapa? Kalau bukan dengan orang-orang sekitar. Itulah orang-orang Manado. Itulah mungkin saya tahu latar belakang saya bisa seperti itu. Bukan untuk diri sendiri kadang-kadang, untuk supaya bandingin orang lain. Dan manusia, mengapa ingin selalu hal-hal yang baru? Karena kita gampang bosan. Dan kita selalu mau hal yang baru karena lingkungan dan dunia selalu menginginkan juga hal-hal yang baru. Siapa yang di sini masih punya iPhone model pertama? Samsung model pertama? Nokia? Mungkin ada, nggak tahu ya, Nokia masih ada nggak ya? Sony Ericsson. Ini anak-anak muda kagak ngerti. Apa itu bro? Itu model HP zaman-zaman dulu. Ya, sekarang semua mereknya merek China mungkin ya. Nggak mungkin ada yang masih pegang zaman-zaman yang dulu. Karena apa? Kita nggak mau yang lama. Kita bosan dengan yang lama. Kita selalu ingin yang baru. Yes. Oke, jadi Bapak Pendeta khotbahnya tentang apa sih hari ini? Kita ngomong tentang hal-hal yang baru terus. Yes. Ini menarik. Karena saat saya punya pemikiran itu, saya gali kitab Yeremia. Ternyata orang-orang
Di kitab Yeremia juga sama. Ternyata sama dengan bangsa Yehuda, di latar belakang tema kita, mereka itu menginginkan hal-hal yang baru. Kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 1-6. Inilah latar belakang dari ayat tema kita. Ternyata bangsa Yehuda pun, orang-orang Israel pun tetap sama, pengen hal-hal yang baru. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan, dirampas sebagai ganjaran atas dosamu. Di segenap daerahmu, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murka api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow. Waktu kita baca kitab Yeremia, ternyata saudara-saudari, apa maksudnya? Bangsa Israel sudah bosan. Bukan dengan gadget, bukan dengan harta, karena hartanya pun makin banyak. Tapi yang mereka bosan, dan yang mereka tinggalkan dan mau yang baru adalah Tuhan. Yang kita harus melihat bahwa ternyata pada dasarnya bangsa Israel, mereka pengen hal-hal yang lebih baru, lebih bagus. Sampai pada akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan di masa Yeremia ini mulai apa? Membangun mesbah-mesbah. Membangun hal-hal yang lebih baru, lebih nyata bro. Mereka bangun patung beberapa kali bahkan di kitab yang lain. Karena apa? Karena mereka pengen hal yang baru. Mereka pengen mungkin hal yang lebih nyata. Hal yang lebih orang-orang lain punya. Ya, bangsa Israel itu kalau zaman sekarang bilang FOMO. Fear of missing out. Kalau bangsa lain punya ini, mereka pengen ikutan. Bangsa lain punya ini, aku pengen ikutan. Ya, buktinya apa? Mereka dulu gak ada raja. Oh, cariin kita raja dong Tuhan. Kita pengen kayak bangsa-bangsa lain, pilih kita raja. Raja-raja kita pengen dipimpin. Terus Tuhan bilang, yakin, aku kasih raja loh. Cuman ingat kalau kamu ada rajanya, kamu harus di bawah dia. Melayani dia dan lain-lain. Iya gak apa-apa, yang penting kita kayak jangan kalah sama kayak bangsa-bangsa lain. Dikasihlah raja. Mereka minta ini, mereka minta itu. Karena orang-orang lain, bangsa-bangsa di sekitar mempunyainya. Tapi kita bisa lihat di sini saudara-saudari. Yang mereka akhirnya pilih adalah untuk mempunyai berhala-berhala yang baru. Kekayaan dan barang perbendaharaan yang baru. Ini hal-hal yang membuat bangsa Israel, kita tahu pada akhirnya diberikan firman ini untuk menegur. Dan bahkan bukan cuman berhala, tapi ayat 5 highlight betapa apa? Mereka punya pemikiran yang baru sekarang. Mereka punya pemikiran yang bukan kepada Allah mereka mengandalkan kekuatan, tapi kepada manusia. Kekuatan mereka sendiri. Israel ternyata meninggalkan Tuhan dengan berpikir hal-hal yang baru ini. Dan berhala-berhala yang baru ini akan memenuhi mereka. Itulah mengapa kita mengambil poin the spring of living water. Sumber air yang hidup. Karena apa? Karena mereka lari dari sumber yang benar. Mereka cari sumber-sumber yang baru. Tahun ini saudara-saudari, poin saya yang pertama, saya mengajak kita. Bagi kita yang mungkin merasa seperti bangsa Israel. Yang sudah mulai mencari sumber-sumber yang lain. Mulai mentuhankan hal-hal yang lain. Kita kembali. Ambil sumber yang baru. Sumber yang Tuhan sudah katakan ini yang pasti. Ini yang terbaik. Sumber air yang hidup. Yeremia 2 ayat 13. Kata sumber air yang hidup itu tertulis 2 kali di kitab Yeremia. Dan di kitab Yeremia pasal yang kedua dikatakan ternyata komparasinya. Kalau kita tidak memilih
Sumber air yang hidup, kita memilih yang apa bro? Di sini dijelaskan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, they have forsaken me. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Broken cisterns that cannot hold water. Inilah salah satu ayat favorit saya di buku Yeremia. Mengapa? Karena ini memberikan kita realita dunia. Bahkan sama seperti di bangsa Israel dulu. Analogi yang digunakan bukan suatu wadah yang kalau di masa lalu itu untuk ambil air di daerah-daerah yang gurun, mereka buat satu kolam. Ya di mana saat hujan mereka menampung air di situ. Memang sangat cepat mengisinya. Memang seperti ini bentuknya, gampang untuk diisi. Tetapi yang dikatakan, semua kolam-kolam di dunia itu bocor. Kita bisa isi kolam tersebut, tapi akan selalu kosong. Namun sebaliknya, sumber air yang hidup, bukan sumber air yang mati, yang hidup berarti apa? Akan terus mengisi. Kalau misalnya yang dari dunia, isinya dari mana? Dari atas, hujan. Harus diisi dari eksternal. Tapi kalau misalnya sumber air yang hidup itu dari dalam, di pegunungan biasanya ya. Air minum kita kebanyakan itu dari pegunungan yang terisinya dari dalam. Dan inilah perbedaan yang Tuhan ingin kita mengerti. Selalu ada alternatif dari Tuhan. Di zaman dahulu, zaman sekarang selalu ada alternatif. Tinggal kita pilih yang mana, sumber kita yang mana hari ini. Bangsa Israel memilih sumber air yang mungkin terisi cepat, tetapi kosong juga cepat. Bahkan hari ini orang yang tidak percaya Tuhan pun hari ini pasti memiliki hal yang ia tuhankan. Pasti akan ada hal yang dilakukan yang dia suka dalam hidup mereka yang menjadi sumber kehidupan orang tersebut. Pertanyaannya untuk kita, apa sumber sukacita Anda tahun lalu? Sepanjang 2025, jika kita bisa kilas balik, sukacitanya dari mana sih Bapak Ibu? Sumber kita dari mana sih? Yang paling gampang adalah sukacita. Yang buat kita happy di 2020 itu karena apa? Apakah karena kita ulang tahun diberikan hadiah? Apakah karena kita dapat pekerjaan baru, naik gaji, kita dapat hadiah dari pasangan, kita punya pasangan, kita menikah, kita tunangan, kita punya anak. Ada banyak sumber sukacita. Bukan salah, kita nggak boleh merasakan sukacita itu. Tapi yang firman ajarkan kepada kita, kalau kita selalu terpaku kepada sukacita yang dari bumi terus, kita nggak akan pernah merasakan sukacita dari sumber mata air yang hidup itu. Yang dari dalam. Tapi mungkin kalau kita merasa, iya sih bro, mungkin sebenarnya tahun lalu sumber sukacita itu belum Tuhan. Belum datang dari yang di dalam, tapi selalu datang dari yang di sekitar, dari lingkungan. Saya mengajak kita untuk gali lebih dalam hati kita. Apakah mungkin kita betul-betul fokus kepada kolam yang bocor tersebut? Maksudnya apa? Kolam yang gampang terpenuhi namun cepat juga menjadi kosong. Apakah itu hobi Anda hari ini? Apakah itu harta Anda yang menjadi sumber sukacita? Bahkan sumber kehidupan kita dari harta, dari persahabatan dan hubungan-hubungan, dari pekerjaan, apa itu mungkin dari dosa. Wah udah salah lagi. Sumber sukacita kita datang dari hal-hal yang kita lakukan berdosa. Kalau kita lihat hobi, harta, hubungan, pekerjaan, dosa enggak? Tidak. Tapi setiap hal yang kita lakukan terus menerus dan lebih penting daripada sumber yang benar, berujung ke dosa. Tidak salah kita mempunyai hobi yang baru. Tidak salah kok kita juga punya harta yang baru. Tahun demi tahun kita kerja keras, pasti dong mau naik gaji. Pasti dong mau lebih baik, enggak salah punya hubungan yang baru. Tapi kalau itu menjadi hal yang selalu menjadi sumber hidup kita, itu yang Tuhan sedang ingatkan. Lihat Nabi Yeremia, jangan salah sumber. Saat saya baca kitab Yeremia juga, ada satu bagian yang ternyata terkoneksi dengan Mazmur favorit kita. Ya, Yeremia 17 ayat 7-8, dia mengutip satu Mazmur. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah sumber air yang hidup, abadi, menopang kita, sustains us, dan memenuhi, fulfills us, kebutuhan kita. Tapi coba kita baca baik-baik, ini menarik. Dia bilang apa? Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tahunnya selalu semangat, saudara-saudari. Tuhan gak pernah janjikan kepada orang-orang yang mau percaya sama dia hidup yang selalu terberkati dalam kondisi materi, gak akan pernah kering, gak akan pernah masalah. Tidak. Yang dia janjikan di sini adalah ketidakkhawatiran waktu bencana datang. Yang walaupun kondisi gak gampang, tidak berhenti berbuah. Bukan kondisinya dibuat gampang sama Tuhan, tapi kitanya dibuat kuat. Pemikiran kita, karena kita punya sumber yang benar. Inilah makanya masih tersambung dengan firman-firman di bulan-bulan lalu. Tentang harta di sorga dan harta di dunia. Kalau kita punya pemikiran harta di sorga, kondisi di dunia bermasalah, kita tidak khawatir. Kita tidak takut. Makanya kalau misalnya kita beli barang-barang baru, kita mau asuransikan. Karena kita takut kehilangan, takut lecet, takut baret, mobil, gadget, barang-barang berharga kita asuransiin karena kita takut nih. Berharga tapi kita takut, aduh nanti kalau kondisi yang gak bagus gimana? Bisa rusak, bisa hilang, bisa kering. Banjir kemarin, ada mobil-mobil yang hanyut. Wah gawat tuh, tidak diasuransikan. Tapi sumber air yang hidup yang firman katakan itu abadi, saudara-saudari. Ada amin bagi kita yang mau sumber air yang hidup? Bagi yang percaya, iya ya ini hanya datang dari Tuhan sumber itu, saudara-saudari. Bukan berarti tidak ada masalah, tahun kalian selalu tidak kering, akan ada kekeringan. Tetapi tidak ada kekhawatiran. Kekeringan bisa terjadi, tapi kekhawatiran, kekuatan kita selalu Tuhan timbulkan dari dalam. Sama seperti sumber air yang hidup. Saudara-saudari, saya ingin sharing satu hal yang menarik yang mungkin ini satu kejadian yang bisa mengajarkan kita tentang bagaimana dunia sangat-sangat bisa mengubah cara kita berpikir kepada sumber yang salah. Mungkin ada beberapa di ruangan hari ini yang juga bahkan kena dampaknya. Di tahun 1947 terjadilah satu kejadian yang mengubah dunia. Bahkan sampai sekarang. Yang dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Mungkin beberapa termasuk saya terdampak. Om, tante, siapa yang saat melamar pasangan om, melamar mereka dengan cincin berlian? Ada di sini? Yang kemarin baru dilamar beberapa brother single, brother sister kita, brothernya dilamar. Betul nggak ya om tante? Yang mungkin masih ada cincin berliannya. Udah dijual bro, kondisi nggak gampang, nggak apa-apa. Tapi ingat ada masa-masa suami atau pasangan kalian om itu sungguh-sungguh romantis, sungguh-sungguh kerja keras, dia kerja cari duit, dia nabung untuk membelikan cincin pertunangan tersebut. Yang biasanya semuanya, dari banyak orang-orang single yang saya bantu, semuanya itu cincin berlian. Bener nggak? Bro Freddy, ya, Bang Andi, Bro Adrian, Bro Alvin, carinya apa? Cincin berlian bro. Yang lebih bagus, yang lebih gede ya. Kalau berliannya itu mungkin, wah, bukan batu akik bro. Kalau itu beda ya. Siapa di sini yang menikah lamarannya kasih batu akik? Nggak ada. Batunya berlian, bener nggak? Mungkin nggak tahu pasangan kita berlian atau nggak, tapi kelihatannya kayak berlian kok. Ternyata cuman kaca. Nggak apa-apa, yang penting hati kita bener ya. Kita mau kasih yang terbaik. Nah, tapi maksudnya apa saudara-saudari? Apakah brother dan sister tahu asal usul mengapa kalau kita melamar kita harus kasihnya cincin berlian? Ada yang tahu? Ini saya pernah cerita mungkin di anak-anak youth. Tapi di tahun 1947 itu ternyata ada satu perusahaan yang jualan berlian, mereka buat kampanye marketing. Temanya seperti ini, a diamond is forever. Jadi 1947 sebelumnya Bapak Ibu yang mungkin hidup dan tahun-tahun sebelumnya itu cincin berlian itu nggak terlalu begitu berarti. Itu nggak selalu, bahkan banyak yang nggak kasih cincin. Banyak yang kalau misalnya menikah ya menikah cincin pernikahan aja. Nggak ada cincin pertunangan.
Tapi di 1947, satu perusahaan yang jualan berlian, dia buat satu kampanye. Ini makanya kekuatan marketing luar biasa. Dia buat supaya orang-orang pikir kalau berlian itu adalah suatu hal yang romantis. Yang selamanya. Kalau kita kasih berlian, karena cinta itu selamanya. Karena memang diamond atau berlian itu memang gak rusak-rusak. Gak akan berkarat, betul? Selamanya. Ditambah lagi film-film Hollywood. Mereka bayar film-film Hollywood untuk memasukkan ada scene-scene atau ada adegan-adegan yang dimana ceweknya dilamar dengan cincin berlian. Dengan kekuatan Hollywood, dengan marketing, itulah yang menimbulkan apa? Sekarang di benak pikiran kita, kalau kita mau melamar, kita harus pakai cincin berlian, bro. Dan kita tahu kalau di jemaat ini kita harus belinya kemana ya? Yes. Saya pun dapat dari brother sister juga nih membantu. Kita langsung tahu, tapi kalau mau kasih cincin itu harus berlian. Yang akhirnya apa? Wah, cuan besar. Wah, langsung laku. Perusahaannya namanya De Beers. Masih ada sampai sekarang. Masih jualan sampai sekarang. Tapi saudara-saudari, ini waktu dulu saya belajar ini di kuliah kasus bisnis tentang marketing yang luar biasa. Karena memang ternyata manusia-manusia ini, kita ini sangat gampang dibuat dibuat dunia pikir mana yang jadi bagus, mana sumbernya. Bukan cuma cincin. Sekarang HP, kita tinggal lihat kan, influencer di YouTube, influencer di Instagram, mana yang bagus, restoran mana yang bagus. Kita lihat olahraga yang paling ngehits, sepatu yang paling bagus gimana, mobil yang bagus. Banyak marketing itu membuat kita untuk membeli. Ini yang terjadi di dunia. Sampai pada akhirnya timbul yang namanya konsumerisme. Consumerism. Maksudnya apa? Hal-hal yang membuat manusia merasa kita butuh banget beli ini, bro. Aku gak mau tahu, pengen HP-nya iPhone. Misalnya anak-anak kan, nggak mau tahu pengen mobilnya brand Jepang, wow. Nggak mau tahu saya pengen dilamar pakai cincin berlian gitu. Mudah-mudahan sister-sister ya setelah firman ini nggak apa-apa, boleh sih. Yang penting mengerti aja brother-brother, cincin berlian nggak apa-apa. Cek dulu tapi jangan-jangan bukan berlian nanti. Kalian maunya nggak bisa tahu kan berlian asli atau palsu. Tapi sama seperti banyak hal-hal yang lain, saudara-saudari. Dunia membuat kita berpikir hal yang benar, hal yang sumber, hal yang bagus itu apa. Dan kita beli semuanya. Kita ambil secara paksa. Dan tahu yang mengerikan saudara-saudari? Yang mengerikan adalah hasil dari apa yang konsumerisme ini jadikan. Persentasi penggunaan pinjaman online di riset. Untuk apa sih orang-orang pinjam online? Dan lihat apa yang ditemukan. 23% itu untuk gaya hidup. 23%, 1 dari 5 orang. Terus apalagi? Gali lubang tutup lubang, itu juga 15%. Jeratan utang. Biasanya jeratan utang karena apa? Ya karena gaya hidup dan kebutuhan juga. Jadi sekitar 30%, 40%, 1 dari 3 orang yang melakukan pinjaman online, itu karena apa? Gaya hidup, keinginan. Memang saya percaya ada juga kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Sakit, penyakit, kebutuhan emergency. Yes, platform itu bisa digunakan buat hal-hal yang positif dan baik. Tapi 1 dari 3 orang di Indonesia, ini saya research di Indonesia, itu untuk kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder, tapi mereka mau hal itu. Harus. Inilah ketakutan saya hari ini untuk jemaat. Bagaimana dunia membuat kita berpikir sumber-sumber inilah yang jauh lebih berharga dari yang Tuhan inginkan. Makanya hal yang pertama, 1 renungan buat kita di tahun baru. Kita cari sumber yang baru dong. Sumber yang benar. Caranya bagaimana bro? Kita renungkan. Tunggu kita lihat ini kolam bocor atau memang ini sumber yang benar. Renungkan saudara-saudari. Lihat apakah memang ini investasi benar atau investasi bodong. Sumber yang tidak abadi. Dan kemudian apa? Setelah kita renungkan, kita putuskan. Karena tinggal kita pilih, sumber yang benar udah selalu ada nih. Yaitu Kristus, yaitu hubungan dengan Tuhan. Setelah kita refleksi, kita renungkan, kita putuskan. Kalau kita mau sumber yang baru tahun ini. Di 2025 saya ingin sumber yang benar.
Sumber air yang hidup, itulah yang saya inginkan. Bukan sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang membuat kita apa? Membuat kita terjerat dengan masalah-masalah, hutang-hutang, ketergantungan, problems. Jangan pernah jadikan segala hal di dunia sumber kehidupan kita. Sumber sukacita, sumber ketenangan, sumber kekayaan, sumber identitas, sumber hidup kita. Firman katakan harus dari Kristus. Pertanyaannya sekarang bagaimana bro? Saya tahu itu, saya renungkan itu, saya mau putuskan tapi kok berat ya. Ini tahun demi tahun sudah diulang-ulang. Saya percaya ini bukan firman yang baru banget buat kita. Ini kita mungkin udah diajarkan puluhan tahun yang lalu. Tapi bagaimana bro? Waktu saya tahu sumber yang benar, tapi kok kadang-kadang saya masih terjerat ya. Saya nggak mau ya, karena saya harus gali lubang tutup lubang nih. Kita harus lihat kepada firman. Yeremia juga mengajarkan caranya kita keluar dari lingkaran setan itu. Bagaimana kita bisa putuskan bahwa memang kalau saya mau sumber yang baru, Yeremia ajarkan kepada kita bahwa untuk bisa mendapatkan sumber yang baru, diajarkan untuk mempunyai hati yang baru. A new heart. Hati yang baru, saudara-saudari. Again, ayat favorit saya yang kedua di Yeremia. 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel setelah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Yeremia jelaskan lewat apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Bahwa caranya untuk punya sumber yang benar adalah lewat hati. Untuk punya sumber yang benar lewat hati kita. Dan maksudnya lebih jelas lagi apa Bapak Ibu? Di Yehezkiel dibuat perjelas. Saya suka juga ayat ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Wow. Waktu saya gali bagian ini, saya sangat tertusuk saudara-saudari. Karena seringkali kalau kita mau sumber yang benar, kita mau berjuang melawan dosa dan pergumulan, kita langsung pikir kita harus lawan. Kita lawan bro, kita perjuangkan. Tapi firman katakan ternyata apa? Gak bisa dilawan. Gak bisa caranya kita lawan pakai karakteristik kita sekarang. Satu-satunya cara adalah untuk punya hati yang baru. Kita sekarang ada di dunia yang dikontrol juga oleh iblis. Lebih banyak godaan apa? Lebih banyak godaan untuk sumber yang salah. Lihat aja sosial media. Lihat aja ads kita anak-anak muda. Selalu pasti jualan, beli ini, investasi. Cara yang paling kita bisa lakukan itu diajarkan di firman adalah dari dalam kembali lagi. Karena memang kondisinya juga seperti bangsa Israel itu udah keras hatinya. Udah keras seperti batu. Tapi satu-satunya cara adalah kita juga bukan berusaha mengubah hati kita. Yang firman juga ajarkan adalah bukan berarti hati yang keras itu tiba-tiba diubah jadi lembek. Enggak. Tuhan katakan saya berikan yang baru. Supaya apa? Di tahun baru ini saudara-saudari. Tahunnya udah baru. Tapi jangan sampai juga hati kita masih sama. Tahun baru hati sama. Tahun demi tahun. Dan kalau hati kita sama, biasanya apa? Mata kita tetap sama. Yang ada di dunia. Karena apa? Mata kitalah yang memilih sumber-sumber air yang benar. Dan yang salah. Semua bisa dilakukan dengan perubahan hati. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Untuk dari dalam. Untuk hatinya itu diubah saudara-saudari. Bagaimana mendapatkan hati yang baru ini? Karena dikatakan bukan yang kita perjuangkan saudara-saudari. Tapi diberikan. Perubahan hati itu bukan dari keras jadi lembek. Bukan, dia bilang ganti. Jangan pakai yang lama lagi. Ya. Kemarin sharing sedikit. Saya dan istri kan. Ya sekali lagi akan banyak cerita-cerita. Ada satu perabotan yang Caca sangat-sangat suka. Karena inilah aktivitas yang dia sangat suka, yaitu cuci baju.
Ya, Caca suka sekali cuci baju. Suka banget dia cuci baju. Senang banget setelah dia udah gantung-gantung, dia udah happy gitu. Wah, memang bersyukur banget ya punya istri yang seperti ini ya. Itu yang bisa beres-beresin rumah. Bersyukur sekali saya. Tuhan baik. Tapi untuk bisa cuci bajunya efektif harus pakai mesin cuci yang bagus. Memang beberapa pertama itu nggak pakai mesin cuci Bapak Ibu. Digosok, dibantu, digantung, disetrika. Untung ada yang bantu juga di rumah ya. Tapi tiba-tiba, papa saya, Papi Kamto, Pak Sukamto bilang, ada mesin cuci nih. Dikasih tetangga. Wah, puji Tuhan. Wah, Caca jadi senang ada mesin cuci baru. Wah, kayaknya bagus nih. Udahlah, berat-berat kan diangkut, dibawa ke rumah. Tapi ternyata waktu kita udah coba colok-colok, beli selang yang baru, kita coba usahakan, ternyata rusak. Tapi Caca ingat kan, karena dia tetap merasa ini mesin cuci bisa diubah nih. Coba kita telepon orang yang servis. Lihat apa masalahnya Pak? Ada masalahnya ini. Wah, orang servisnya bilang, wah ini 800.000 Pak. Wah, nggak jadi gimana nih, pusing nih. Terus Caca Google di Tokopedia, Shopee. Ternyata barang yang harus diganti nggak 800.000, cuma 80.000. Hampir aja kita ditipu gitu kan. Kita beli, yaudah kita beli online. Kita coba pasang, bisa dipasang. Wah, sekali akhirnya jalan. Wah, udah happy, puji Tuhan. Wah, kita nggak usah beli mesin cuci. Aduh, happy banget. Wah, dia cuci yang pertama, dia gantung-gantung kan. Mulai tahu dari muka saya ya. Kita mulai cuci yang kedua, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tumpah dari depan. Ini gimana ya? Kita coba barang-barangnya apa ya? Aduh, ya inilah sayang jadi poin khotbah saya. Gitu. Memang terkadang kita dapat yang second Bapak Ibu ya. Kita mau usahakan terus. Kalau memang udah jadul, udah yang lama, udah memang harus dilem biru. Nggak apa-apa, saya bilang sayang, saya relakan. Inilah hadiah ulang tahun kamu tahun ini. Kamu akan dapatkan hati yang baru, bukan? Kamu akan dapatkan mesin cuci yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan kamu, yang bisa mencuci dan jadi sumber kebersihan di dalam rumah kita. Akhirnya puji Tuhan saudara-saudari kita beli yang baru juga. Kita beli mesin cuci yang baru, wah works. Saya yang pasang, Caca udah cuci sekali, 2 kali, puji Tuhan. Akhirnya dengan mesin cuci yang baru, kita bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Memang butuh perjalanan yang panjang. Harusnya dari awal kita udah ubah aja sayang, ubah. Gak apa-apa kita usahakan, gak apa-apa. Kita upayakan dulu. Tapi memang pada akhirnya kalau memang hati kita sudah rusak saudara-saudari. Bukan tentang kita perbaiki. Tuhan bilang apa? Ganti sepenuhnya. Karena Tuhan tahu hati kita itu udah busuk. Mau dicoba, kita usahain, kita coba fight. Enggak, harus diubah, harus diganti. Dan bagaimana hati yang baru ini kita ganti? Itu ada kuncinya di Ibrani 10. Dia katakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bagian dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama. Yang setiap tahun terus mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang yang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi. Disucikan sekali untuk selamatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Apa yang lagi dikatakan di sini? Dia katakan di perjanjian baru, cara untuk mencucikan hati ada dosa. Korban bakaran hapus dosa. Tapi ternyata diajarkan, dan bahkan Ibrani 10 ini mengutip Yeremia. Diajarkan bahwa gak bisa pakai cara yang lama. Harus pakai cara yang baru, nggak bisa dengan korban bakaran doang saudara-saudari. Nggak bisa dengan kita fight doang, kita pelayanan, kita ibadah, kita bantuin orang, bukan tentang itu. Tapi kalau kita pelayanan, kita ibadah, kita bantuin orang, bukan tentang itu. Tapi kalau kita baca di 16-20, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Amin. Bagi kita murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya, satu-satunya cara yang kita bisa lakukan untuk mempunyai hati yang baru itu adalah dengan apa?
kerja keras bro, kita kerja keras. Kita fight, kita lawan dosa kita berjuang, bukan. Dengan kita apa? Kita saat teduh, kita lakukan sebaik mungkin, kita menyucikan diri hari demi hari. Tiap tahun kita puasa 30 hari, 3 hari, 1 hari. Wow, banyak mungkin hal yang kita pikir itu kita lakukan, perjuangan kita pribadi. Tapi bagi kita yang mengerti arti salib, iman itu bukan perjuangan kita, saudara-saudari. Hati itu ternyata Ibrani katakan kita tinggal terima saja. Accept. Akui Tuhan. Kalau kita mengakui Tuhan Allah itu, dia setia. Dan dia yang mencucikan kita. Hati itu datang dari Tuhan, saudara-saudari. Bukan perjuangan kita. Bagian kita, pertobatan. Tapi kemudian apa? Kita menerima dan hidup kita kepada Kristus. Waktu kita menjadi murid Yesus, kita bertobat. Kita mengambil diri dibaptis, selamat, kita dapat hati yang baru itu. Sudah diberikan. Bukan kita perjuangkan untuk terus punya hati, enggak, Tuhan kasih. Tapi mengerti enggak, kadang-kadang saya bertemu dengan seorang brother kemarin yang kita bahas tentang, karena waktu brothers bisa bergumul sama dosa, kita bisa langsung melawan dosa terus. Menyangkal diri, aku coba ini, aku coba itu, aku coba ini, coba itu. Tapi akhirnya apa? Kita bisa lupa bahwa sebenarnya bukan tentang kita lawan dosanya. Tapi karena kita apa? Kita udah terima hati yang murni dari Kristus. Kita mau jaga. Jadi kita bukan melawan dosa, kita menjaga hati. Karena kita mengakui udah dapat hati yang murni ini nih. Jadi kita jaga. Bukan harus kita bersihin, bukan, kita jaga. Jadi kalau kita misalnya ada hal-hal yang kita buat bergumul. Bukan lagi karena kita mau lawan dosa itu enggak. Kita kan harus jaga hati kita. Karena hubungan dengan Tuhan, iman kita kepada Tuhan itulah yang paling penting. Kita keras. Tuhan cuma bilang satu cara, buang. Pakai yang baru, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, Tuhan tahu cara yang paling tepat untuk mengubah manusia. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari pengampunan dosa yang dia perlihatkan di kayu salib. Supaya apa? Supaya hati kita tergerak. Makanya di Kisah Para Rasul, waktu orang-orang yang lihat Yesus, mereka bilang, apa yang kita harus lakukan? Karena mereka tertusuk. Nah itu udah ada tuh hatinya di hati mereka. Mereka tergerak. Kita harus punya hati ini. Dengan kita kembali mengakui bahwa hati itu bagi kita yang sudah menerima Kristus, itu sudah ada dalam hidup kita. Karena kita mungkin sedang mengenakan baju kita yang lama lagi. Lepaskan. Akui Kristus. Percaya bahwa kalau kita menaruh hati tersebut. Saat kita menaruh iman dan hidup kita kepada Kristus. Hati yang baru itu sudah dijanjikan. Sudah ada. Di perjanjian lama di Yeremia dijanjikan. Dan akhirnya difulfill dari kisah kematian dan juga kebangkitan Kristus. Jadi kita semua sekarang sudah punya hati itu. Sudah punya kapasitas punya hati itu. Tinggal kita gunakan atau tidak. Kita imani atau tidak. Percaya tidak. Kalau sekarang hati yang Tuhan kasih itu mampu melawan dosa-dosa. Mampu menyangkal diri. Karena bukan lagi yang keras. Ini yang lembut. Itu Tuhan kasih kepada kita. Kemarin saya juga merayakan Natal. Tapi juga kumpul-kumpul evaluasi dengan ini pemimpin-pemimpin kita di Singles Ministry. Boleh kasih tepuk tangan. Yes. Kaget ya. Ada beberapa yang gak datang, ada beberapa yang balik duluan, tapi ini beberapa pemimpin-pemimpin kita di Singles. Kenapa saya ingin sharing tentang mereka, saudara-saudari? Karena kalau misalnya kalian tanya di 2025, hal yang aku paling syukuri adalah apa? Selain pasti pernikahan saya, hubungan saya dengan Tuhan, tapi yang saya sangat syukuri adalah persahabatan dan pertemanan dan brotherhood, sisterhood dengan semua Singles Ministry dan juga pemimpin-pemimpinnya. Terus dari orang-orang inilah saya melihat hati yang benar itu seperti apa. Terkadang aku sama Caca kita bisa capek, kita bisa bergumul juga. Tapi waktu kita berjalan sama orang-orang ini ya, saya melihat gimana iya ya. Waktu kadang-kadang hati aku bisa lagi loh pakai hati yang keras. Aduh capek, lupa ternyata hati yang lembut itu Tuhan udah kasih. Tapi saya berjalan dengan orang-orang yang kita selalu mengingatkan dan membantu hati yang benar itu kayak gimana.
Perjuangan satu-satu dari mereka, saudara-saudari, itu kalau aku mau bilang dan ngomong gak akan kelar-kelar. Perjuangan mereka mengasihi orang, perjuangan mereka bolak-balik dari rumah dan pelayanan mereka, perjalanan hati mereka untuk teleponan orang-orang yang bergumul, mengasihi domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Tapi saya melihat waktu kemarin meeting sama mereka, saya jujurnya sebenarnya terharu. Karena setiap kali hati saya kadang-kadang mulai balik lagi datang hati yang keras. Saya melihat hati-hati yang lembut itu dalam jemaat. Saya selalu bersyukur akan selalu ada contoh hati yang benar dalam jemaat ini. Saudara-saudari, jika kita merasa hati kita sekarang lagi keras, gak usah jauh-jauh. Kita berdoa ke Tuhan dan kita lihat dalam jemaat. Ada contoh-contohnya. Dengarkan cerita mereka. Bukan mereka lebih gampang hidupnya, enggak. Semua di sini brothers sisters ini pergumulannya juga banyak. Masalahnya juga banyak. Godaan-godaan buat punya sumber-sumber di luar juga banyak. Itu yang kita sharing. Setiap kali kita PDG kita curhat tentang, weh ini sumber-sumber dari luar lumayan nih bro. Keuangan lah, hobi lah. Kemarin aja mulai udah ada yang mikir hobi-hobi baru. Tapi bukan itu poinnya. Kita balik lagi melihat, kita adalah orang-orang dalam satu gereja, dalam satu komunitas. Kita mau berjalan, kita mempunyai iman yang sama. Di saat satu lagi bergumul, kita bantu bangkitkan. Jadi jangan pernah merasa sendiri hari ini. Jika kalian merasa kalian doang yang hatinya keras. Mungkin di samping kalian juga pernah punya pengalaman itu. Mungkin di samping kalian lagi juga sama. Tapi kita gak pernah sendiri. Kita punya satu sama lain. Kita saling bantu. Di saat aku bergumul, di saat aku persiapan pernikahan lumayan hektik. Saudara-saudari yang bantu. Gak akan mungkin kita bisa berdiri di sini cuma karena kekuatan kita sendiri. Itu pasti karena Tuhan. Dan orang-orang yang Tuhan utus dalam hidup kita. So, waktu hati kita keras, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari komunitas. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada jemaat, saudara-saudari. Awal tahun ini, jika ada orang-orang yang mulai tidak terkoneksi lagi dengan kita, mari kita upayakan. Mari kita bantu, connect lagi. Kasih tahu sama brother sister, aku juga bergumul, aku juga gak gampang. Godaan sumber dunia juga banyak. Tapi kita terus setia yuk. Seperti apa yang Ibrani katakan, kita terus setia aja. Karena Tuhan punya janji itu benar. Yes dan amin. Ayo kita bantu satu sama lain. Kemarin kita meeting dan akhirnya topik kita di singles juga renew tahun ini. Di 2026 singles ministry kita akan renew lagi. Iman yang baru. Tapi keyakinan yang sama. Maksudnya apa? Iman-iman yang lebih besar lagi untuk Tuhan. Kultur-kultur yang baru, tapi hati yang sama. Pemimpin-pemimpin yang baru, tapi semuanya nilai-nilainya juga sama. Pray for us di Singles Ministry. Kita juga keluarga dalam bagian GKRI Tangerang ini. Yang juga kita kalau lihat singles-singles yang mungkin sedang kayaknya lagi berat. Boleh ditepuk sedikit ya sama merit-merit. Mungkin diajak makan, mungkin dibantu. Karena kita juga butuh jemaat merit buat bantu single. Adik-adik kita kampus buat bantu single. Kita real aja, gak gampang. Godaan di dunia sumbernya banyak. Cari pasangan di luar lebih gampang. Cari kerja yang lebih dapat banyak duit tapi kompromi. Banyak godaan. Tapi kita di sini bisa berada sampai di sini aku percaya. Karena kita punya orang-orang jemaat keluarga yang membantu kita bisa terus renew. So thank you so much Singles Ministry dan jemaat Tuhan di GKRI Tangerang. Kita butuh setiap dari kita di sini untuk membantu kita punya hati yang baru. Bertobat saja. Dan ingat kita terima hati yang baru itu. Repent and receive the new heart. Bagi kita yang juga belum percaya kepada Kristus dan memberikan hidup kita untuk Kristus. Receive the new heart. Gak bisa kita perjuangkan sendiri. Waktu kita yang belajar Alkitab ya, kita belajar bahwa bukan karena kekuatan kita. Ternyata karena Tuhan. Itu maksudnya, kita menerima hati yang baru. Saudara-saudari di akhir tahun ini, kita mau memperbaharui lagi hidup kita. Renew. Banyak yang kita pengen renew. Ya. Tapi dua hal yang kita bisa belajar dari Yeremia, we need a new source. Cari sumber yang baru, yaitu yang benar, yang adalah sumber air yang hidup. Kita butuh hati yang baru tahun ini. A new heart. Yang tidak kita usahakan Bapak Ibu. Tapi kita terima dari Tuhan. Dari iman kita kepada Kristus. Let's renew our hearts.
Renew the source of life. Renew our hearts untuk bisa bertobat dan menerima hati yang sebenarnya. Brothers and sisters, thank you. Dan mudah-mudahan tahun baru ini kita bisa memulai tahun dengan lebih semangat dan dengan satu sama lain. Ayo, bagi kita yang bergumul, bagi kita yang bisa support satu dengan lain, let's encourage satu dengan yang lain. We need one another tahun ini. Jangan mulai tahun baru ini sendirian. Jangan mulai kita merasa ini perjuangan sendirian. Enggak, kita butuh setiap dari keluarga di sini untuk terlibat. Untuk kita membantu hati, membantu. Karena kadang-kadang yang bisa membantu kita kalau kita udah pilih sumber yang salah itu satu dengan yang lain. So let's be close to one another juga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan ya Allah Bapa, terima kasih untuk kasih penyertaan Engkau tahun ini dan peringatan kita yang kita dapatkan dari Yeremia. Waktu bangsa Yehuda sudah mendapatkan sumber-sumber yang baru, sumber-sumber yang salah dalam hidup mereka. Tapi Engkau mengingatkan untuk kita kembali ke sumber yang benar. Sumber air yang hidup, yang abadi, yang menopang kita, yang mengisi. Dan akan betul-betul menumbuhkan kita, itu hanyalah dalam Engkau. Dan kita bisa menemukan itu, kita bisa memilih sumber yang baru itu kalau kita punya hati yang baru. Bantu Tuhan, berikan kepada kami hati-hati itu. Dan saya percaya bagi kita yang percaya Engkau sudah berikan, tapi kita belum pakai Tuhan. Kita masih nyangkut ke hati kita yang lama Tuhan. Kita gak benar-benar lem biru, kita kasih ruang Tuhan. Tapi waktu Engkau sudah berikan yang baru Tuhan, kita harus terima. Kita bertobat, kita lepaskan semua yang lama. Dan kita hidupi hidup kita dengan hati yang baru. Dan itu kita bisa lakukan dengan satu sama lain. Saat ada yang bergumul di sini Tuhan, mungkin hati yang mungkin masih terperangkap di hati yang lama, yang hati yang keras itu masih ada dalam hati kita, biarlah Tuhan, Engkau menjamah saudara-saudari tersebut. Engkau menjamah lewat firman, lewat fellowship, lewat satu dengan yang lain di sini Tuhan. Karena kita satu keluarga, kita pengen melihat setiap orang-orang di sini bersama-sama pada saat nanti Tuhan bertemu di kerajaan sorga Tuhan. Dan kita ingin berjuang bersama-sama. Biarlah kita tahu Tuhan, perjuangan tahun ini bukan perjuangan pribadi sendiri saja. Tapi perjuangan yang kita harus jalankan sama-sama. Karena itulah kekuatan murid Yesus. Waktu kita hidup bersama, ministry yang berbeda tapi satu iman. Latar belakang yang berbeda tapi satu Tuhan. Masalah-masalah yang berbeda tapi satu hati Tuhan. Bantu kami Allah Bapa. Hadirlah dalam hidup kami. Dan kita percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan hati yang baru. Bantu kami buang hati yang lama itu, yang keras seperti batu. Dan kita terus keep hati ini. Kita jaga sekarang pemberian Engkau ini Tuhan. Bukan kita lawan dosa Tuhan, tapi kita menjaga dari dosa. Kita keep, kita fokus untuk hubungan kita dengan Engkau. Bukan fokus lawan-lawan dosa saja, tapi cherish relationship kita dengan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan brothers and sisters yang mengawali tahun mungkin dengan tantangan. Yang ada pergumulan, yang ada dosa mungkin dalam hati mereka. Biarlah memang betul tahun ini kita di-renew kembali, diperbaharui kembali. Iman yang baru, semangat yang baru, hati dan sumber yang baru. Terima kasih Allah Bapa, Kau begitu baik dalam hidup kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.